Dunia mistik atau dunia spiritual bukanlah dunia supranatural yang mengerikan. Selama ini kita sudah salah dalam menilai dunia spiritual. Ini karena sejak kecil kita selalu diperkenalkan dengan dunia spiritual yang identik dengan hal-hal yang klinik, supranatural, dan hal-hal menyeramkan seperti yang digambarkan dalam film-film horor. Pada kenyataannya, justru cendekiawan, filsuf, pemimpin-pemimpin peradaban besar sepanjang sejarah, dan kaum elit lainnya kerap menggunakan dunia spiritual untuk mendapatkan wisik atau ilham, pengetahuan, atau tuntunan untuk memajukan sebuah peradaban. Bagaimana cerita selengkapnya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada informasi penting yang harus kalian simak terlebih dahulu. Sebenarnya, perangkat untuk mengakses dunia gaib atau dunia spiritual itu sudah ada dalam diri kita sendiri. Dan sebenarnya kita memang hidup di dalam dua dunia, yakni dunia materi dan dunia nirmateri. Dunia nirmateri inilah yang sering disebut sebagai dunia gaib atau dunia spiritual. Nah, manusia sebenarnya sudah dibekali perangkat berupa mata ketiga dan pikiran bawah sadar untuk mengakses dunia nirmateri ini. Dan kita bisa memanfaatkan dunia ini untuk kesejahteraan dan kebaikan kita dan juga umat manusia. Bagaimana cara mengoptimalkan perangkat tubuh untuk mengakses dunia spiritual ini, dan bagaimana cara mencegah diri agar tidak terjebak dalam dampak negatif dari dunia spiritual, bagaimana cara menyembuhkan diri agar kita bisa transenden atau naik ke dimensi spiritual yang lebih tinggi. Selengkapnya akan kita bahas di online kelas saya di awal Mei ini dengan tema keajaiban pikiran bawah sadar dan dunia mistik atau gaib. Di sini kalian juga akan mendapatkan praktek meditasi dan bonus hipnoterapi untuk menyembuhkan dan memurnikan diri, sehingga energi kalian bisa naik atau transenden ke dimensi spiritual yang lebih tinggi. Sayangnya, kelas ini terbatas dan belum tentu akan dibuka lagi dengan tema yang serupa. Jadi daftarkan diri kalian sekarang, cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya. Selama ini, dunia mistik kerap identik dengan dunia gaib atau supranatural dan dianggap klinik, yang biasanya tidak bisa didefinisikan secara ilmiah. Karena tidak bisa didefinisikan secara ilmiah, maka dunia mistik ini seringkali disebut juga sebagai tahayul. Padahal sejak dulu, dunia seperti ini selalu menarik perhatian para elit-elit spiritualis. Bahkan di barat, sejak abad klasik sampai abad pencerahan tiba, beragam filsuf dan ilmuwan yang tergabung dalam tarekat-tarekat kebatinan, entah itu Freemason, Rosicrucian, Illuminati, bahkan sekolah-sekolah misteri dari zaman yang lebih tua seperti di Mesir kuno dulu itu banyak dibangun dan diikuti oleh para cendekiawan. Untuk salah satunya, ini mengeksplorasi dunia-dunia spiritual seperti ini. Sebenarnya tarekat kebatinan seperti Freemason, Rosicrucian, ataupun sekolah-sekolah misteri di Mesir kuno ini tidak jauh berbeda dengan tarekat-tarekat kebatinan yang marak ada di Nusantara. Hanya saja tarekat kebatinan di Nusantara itu lebih banyak menekankan kepada olah kebatinan dan supernatural atau supranatural, tanpa bisa menerjemahkan secara logis seperti yang dilakukan oleh para filsuf dan ilmuwan-ilmuwan di barat. Tarekat kebatinan atau gerakan spiritual di barat juga antusiasmenya juga tak kalah dengan yang ada di Nusantara. Justru banyak filsuf, cendekiawan, saintis, dan pemimpin-pemimpin besar di barat dulu itu malah merupakan anggota dari secret society atau tarekat kebatinan, dan mereka biasanya merupakan member aktif. Dalam kesehariannya, mereka juga banyak melakukan beragam latihan kebatinan atau spiritual untuk mengasah kecerdasan mereka, terutama kecerdasan spiritual dan kecerdasan transendental mereka. Bahkan kalau mau jujur, sebenarnya banyak loh teori dan penemuan-penemuan ilmiah serta penemuan-penemuan teknologi di zaman sekarang yang kita gunakan itu awalnya bermula dari dunia-dunia spiritual yang berhasil dieksplorasi oleh para cendekiawan atau saintis yang tergabung dalam tarekat-tarekat kebatinan ini. Ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak abad Renaissance, mulai sekitar abad 15-16 Masehi, ternyata banyak dipelopori oleh cendekiawan dari benua Eropa yang merupakan anggota aktif tarekat kebatinan yang terkenal seperti Freemason, Theosophy, Rosicrucian, dan masih banyak lagi. Dalam buku sejarah agama manusia ini juga disebutkan nama beberapa saintis yang teori-teorinya banyak kita gunakan dalam buku-buku pelajaran di sekolah. Kebanyakan dari mereka justru termasuk dalam anggota Freemason dan Theosophy. Di antaranya adalah Isaac Newton, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Charles Darwin, dan masih banyak lagi. Bahkan di buku The Tao of Physics ini juga dijelaskan bahwa justru dunia spiritual yang masih terpelihara di timur itu
malah menjadi inspirasi para fisikawan modern abad 20 untuk memecahkan misteri-misteri dunia gaib melalui teori-teori fisika kuantum yang berhasil mereka temukan di abad 20. Dan sebenarnya fisika kuantum ini berawal dari perenungan para fisikawan Eropa terhadap ajaran-ajaran mistisisme atau ajaran spiritual di timur, terutama yang berkembang di Cina dan di India. Kalau kalian pernah melihat beberapa tokoh fisika kuantum seperti Julius Robert Oppenheimer, Albert Einstein, Niels Bohr, ataupun Werner Heisenberg, mereka-mereka ini adalah deretan nama-nama fisikawan kuantum yang menemukan banyak teori-teori mekanika kuantum mereka setelah mempelajari dan merenungkan ajaran-ajaran spiritual atau ajaran mistisisme yang banyak berkembang di timur. Meskipun saat itu mereka lebih banyak mendapatkan sumber ajaran mistisisme atau spiritual dari Cina, India, dan Tibet. Tapi ajaran-ajaran ini ternyata juga bisa kita temukan di Nusantara. Di Indonesia, dunia mistik atau dunia gaib atau dunia spiritual justru mengalami penurunan atau degradasi makna yang biasanya hanya dianggap sebagai tahayul saja. Bahkan dunia mistis ini sering dicap sebagai ajaran sesat atau ajaran syirik menurut agama-agama tertentu. Dunia hiburan seperti tayangan sinetron maupun produksi film-film horor juga malah menggunakan spiritual sebagai ajang untuk meraup rating acara dengan cara menakut-nakuti masyarakat dengan menggunakan tayangan-tayangan horor yang sebagian besar isinya justru merupakan pembodohan masyarakat. Dengan terang-terangan, kelompok-kelompok yang menggunakan atribut tradisional yang melambangkan spiritualitas atau mistisisme lokal ini kerap diposisikan sebagai peran antagonis dan biasanya identik dengan kejahatan atau hal-hal supranatural lain yang serba jahat. Lama-lama ini terekam dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia sehingga membuat kita berpikiran bahwa tradisi spiritual atau mistisisme Nusantara itu hanyalah hal-hal yang identik dengan keseraman atau hal-hal yang berbau tahayul atau klinik semata. Contoh nyata yang sering terjadi adalah dalam film-film horor, pakaian adat atau ritual budaya adat justru sering diidentikan dengan perdukunan ataupun hantu yang merugikan atau menakut-nakuti masyarakat. Ini justru membuat masyarakat semakin takut dengan dunia spiritual dan semakin menjauhinya, atau tidak mau mempelajari atau mengeksplorasinya. Padahal ada banyak sekali ilmu pengetahuan dan hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari dunia spiritual ini. Dan inilah yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan sejak abad pencerahan Eropa, sehingga mereka bisa melahirkan teori-teori sains baru yang ilmunya ternyata masih kita pelajari sampai sekarang di bangku sekolah. Tidak hanya teori-teori sains seperti yang ditemukan oleh Isaac Newton, Blaise Pascal, Thomas Alva Edison, atau Niels Bohr. Tapi juga banyak loh karya-karya seni legendaris dari barat yang masih awet sampai sekarang. Itu semuanya berasal dari dunia spiritual yang kita anggap tahayul atau seram ini. Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Wolfgang van Gogh, dan Leonardo da Vinci adalah deretan nama seniman-seniman Eropa sejak abad Renaissance yang karya seninya masih bertahan sampai sekarang, seolah-olah tak lekang dimakan waktu. Mereka-mereka ini juga merupakan seorang spiritualis yang tergabung dalam tarekat-tarekat kebatinan di Eropa seperti Freemason, Rosicrucian, dan masih banyak lagi. Bahkan dalam buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan ini dijelaskan bahwa karya-karya seni agung serta teori-teori sains yang awet dan melegenda sampai sekarang semuanya didapatkan oleh para seniman serta saintis langsung dari dunia spiritual, termasuk dengan desain bangunan-bangunan Eropa abad Renaissance yang kalian lihat sangat nyeni seperti di gambar-gambar ini. Bahkan sampai sekarang hingga 4 abad setelahnya, bangunan-bangunan abad Renaissance ini tetap dipertahankan oleh bangsa Eropa karena memang sangat indah dan memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Sebenarnya, dunia gaib itu adalah kenyataan atau realita yang zaman dulu belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Fenomena orang-orang mendapatkan ilham, ide, inspirasi, bahkan wahyu atau nubuat kenabian oleh orang-orang zaman dulu kerap dianggap sebagai fenomena-fenomena gaib. Baru di abad ke-20 inilah ketika fisika kuantum mulai ditemukan, hal-hal yang dulu dianggap gaib ternyata mulai bisa dijelaskan secara ilmiah. Biarpun dikata ini adalah gaib atau mistis, tapi pada nyatanya para ilmuwan, filsuf, pemimpin-pemimpin besar, dan seniman-seniman legendaris sejak zaman dulu sudah menggunakan dunia mistis ini
ini sebagai sumber penemuan atau karya-karya mereka. Bahkan tak jarang, keputusan-keputusan politik besar seperti yang dilakukan oleh George Washington, Benjamin Franklin, Franklin D. Roosevelt, dan juga pemimpin-pemimpin besar di Eropa serta di Amerika lainnya, ternyata banyak didorong oleh tuntunan yang mereka dapatkan dari dunia spiritual ini. Di awal penemuannya, bahkan teknologi dan kemajuan peradaban yang kita gunakan sekarang dulu juga dianggap gaib loh. Manusia bisa terbang pakai pesawat dulu dianggap sebagai hal gaib. Ketika telepon ditemukan, telepon juga dianggap sebagai hal yang gaib. Radio dan TV dulu juga dianggap gaib di awal mula penemuannya. Bahkan hingga menimbulkan ketakutan bagi orang-orang yang belum tahu. Banyak penemuan-penemuan teknologi dulu, pada mulanya itu dianggap sebagai hal-hal yang gaib atau supranatural. Lucunya, zaman dulu juga banyak hal-hal canggih yang kemudian disebut menggunakan jin, atau paling tidak ada unsur jin atau campur tangan jin, atau campur tangan entitas gaib di dalam teknologi tersebut, sehingga teknologi itu bisa digunakan secara ajaib. Jadi di zaman dulu, sempat TV itu disebut ada jinnya, radio disebut ada jinnya, bahkan pesawat dikatakan bisa terbang karena ada jinnya. Bahkan di negara Konoha sendiri juga sempat viral ada sebuah meme tentang status netizen di Facebook yang menganggap kalau pesawat terbang itu bisa mengudara karena didorong oleh kekuatan jin. Dan jin ini menggunakan kekuatan gaib. Kenapa sih manusia dulu itu gampang sekali berpikir tentang adanya entitas-entitas gaib ketika ada teknologi atau penemuan-penemuan baru berhasil ditemukan? Ya ini karena akal pikirnya manusia di zaman itu belum sampai untuk bisa menjelaskan hal-hal yang canggih seperti itu. Yang bisa sampai pemikirannya ke arah kecanggihan semaju itu saat itu kebetulan adalah para ilmuwan yang ternyata juga orang-orang spiritual yang terbiasa mendapatkan ide, ilham, atau inspirasi dari dunia-dunia spiritual itu sendiri. Tapi masyarakat umum belum memiliki kemampuan seperti itu, alias mereka belum punya kemampuan untuk mengunduh ide atau pengetahuan dari dunia spiritual, lalu menerjemahkannya menjadi hal-hal yang ilmiah atau bisa dilogikakan. Kebetulan di zaman dulu yang bisa melakukan hal tersebut adalah para ilmuwan-ilmuwan seperti Isaac Newton, Albert Einstein, Oppenheimer, dan masih banyak lagi. Karena masyarakatnya tidak mampu menjelaskannya secara ilmiah ataupun secara teknologi, maka otak manusia kebanyakan akan mengambil jalan pintas saja dengan mengatakan bahwa itu semua dioperasikan atau dilakukan oleh jin atau entitas gaib lainnya, entah hantu, dewa, leluhur, ataupun malaikat. Dari sinilah manusia mengenal yang namanya dunia supranatural, dan seringkali hal-hal seperti itu lantas dianggap sebagai hal-hal yang supranatural dan akhirnya dikategorikan sebagai hal yang klinik atau tak masuk akal. Selain dunia mistik atau dunia supranatural atau dunia spiritual, kita juga mengenal adanya istilah mistisisme. Mistisisme di sini banyak digunakan untuk mendefinisikan ajaran-ajaran spiritual yang menurut sebagian besar masyarakat juga masih dianggap klinik atau gaib. Padahal mistisisme sendiri artinya itu adalah ajaran yang tersembunyi atau ajaran yang bersifat rahasia. Kenapa dikatakan sebagai ajaran yang tersembunyi? Karena dulu memang ajaran-ajaran spiritual itu disebarkan secara tersembunyi atau diajarkan secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Tidak sembarangan murid atau anggota tarekat kebatinan bisa mendapatkan ajaran rahasia tersebut karena memang tergantung dari seberapa tinggi tingkat kesadaran si murid atau seberapa tinggi tingkat kesadaran si anggota tarekat kebatinan yang bersangkutan. Karena ya itu tadi, kalau otaknya belum sampai atau pemikirannya masih belum sampai ke dimensi pemikiran yang lebih tinggi, maka pengetahuan ini akan rawan dianggap sebagai tahayul, klinik, atau supranatural belaka. Atau jelek-jeleknya, semua itu dianggap melibatkan entitas-entitas gaib tertentu, padahal aslinya bukan demikian. Memang ya itu tadi, otak manusia memang cenderung mencari jalan pintas atau shortcut untuk mendefinisikan hal-hal yang gagal mereka telaah secara logika. Dan shortcut ini biasanya langsung lari ke arah supranatural, fantasi, atau klinik. Dari sinilah muncul kisah-kisah tentang malaikat atau dewa yang turun ke bumi di zaman dulu, juga kisah-kisah tentang bidadari, peri, atau makhluk-makhluk spiritual lainnya. Bisa jadi makhluk-makhluk tersebut memang betul-betul eksis, alias bukan sekedar tahayul atau fantasi belaka. Tapi karena di zaman dulu manusia belum mampu mendefinisikan secara logika, maka dijadikanlah ceritanya itu dalam bentuk tahayul, legenda, atau dongeng-dongeng mistis, supaya cepat diterima oleh masyarakat.
Nah, mistisisme yang dipelajari oleh banyak spiritualis, filsuf, seniman, dan cendekiawan-cendekiawan besar sepanjang sejarah ini tidak hanya menyangkut hal-hal yang fantasi begini, tapi juga menyangkut keilmuan yang lebih hakikat dan mendalam lagi, seperti ilmu tentang eksistensi alam semesta, manusia, dan juga eksistensi Tuhan itu sendiri. Karena pembahasan ini sensitif dan rawan disalahpahami, makanya ajaran ini dulu disebarkan secara rahasia. Itulah cikal bakal terbentuknya ajaran mistisisme. Sampai sekarang pun, di beberapa kelompok tarekat kebatinan, penjelasan tentang eksistensi ini masih diajarkan secara tertutup atau rahasia. Dan biasanya hanya murid-murid terpilih saja yang diizinkan untuk menerima pelajaran ini. Tapi itu dulu, di zaman modern ini, mistisisme justru malah menjadi sumber dari penemuan sains dan teknologi yang out of the box. Sejak abad Renaissance, cendekiawan, elit, dan saintis itu terbiasa terkoneksi dengan dunia spiritual untuk mendapatkan pengetahuan, ide, ilham, atau inspirasi-inspirasi yang sangat bagus. Banyak ide-ide mahal, inspirasi-inspirasi luar biasa, teori-teori sains, dan hal-hal yang sangat besar itu bisa kita temukan jika kita bisa mengeksplorasi dunia spiritual tersebut. Karena dunia spiritual itu memang tempatnya ilham, inspirasi, serta kreativitas yang seolah-olah tanpa batas. Nah, inspirasi, ilham, ide, ataupun wahyu atau pencerahan yang berasal dari dunia spiritual inilah yang menjadi cikal bakal penemuan-penemuan para saintis atau para elit-elit di masa lalu, sehingga lahirlah teori-teori sains baru, teknologi-teknologi baru, dan juga lahirlah karya-karya seni yang sangat legendaris. Inilah awal mula dari kemajuan peradaban barat yang masih merajai sampai sekarang. Justru kalau kita amati, penemuan-penemuan sains, teknologi, dan karya-karya seni yang timeless atau tidak lekang dimakan oleh waktu, itu justru merupakan hasil pencerahan dari para saintis tersebut. Demikian juga dengan karya-karya seni yang tak lekang dimakan oleh waktu. Biasanya, ide pembuatan karya seni ini juga berasal dari dunia spiritual tersebut. Nah, tarekat kebatinan sendiri didirikan untuk melatih para elit cendekiawan dan juga para filsuf di zaman dulu supaya mereka biasa terhubung dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi ini, sehingga mereka bisa mendapatkan pencerahan atau penemuan-penemuan baru yang bisa membawa kesejahteraan tidak hanya bagi mereka sendiri, tapi juga untuk memajukan peradaban di zaman tersebut. Tapi itu kan peradaban yang ada di Eropa di zaman dulu, yakni di abad Renaissance dan setelahnya. Bagaimana dengan peradaban Islam? Bukankah peradaban Islam juga pernah tercerahkan? Sebenarnya peradaban Islam juga pernah maju ketika peradaban Islam itu didominasi oleh filsuf dan cendekiawan Persia, yakni sekitar abad pertengahan di sekitar abad 10 sampai 13 Masehi. Di sini terjadi ledakan ilmu pengetahuan dan juga banyak penemuan-penemuan baru di bidang kedokteran, penyembuhan, karya seni, dan juga ilmiah. Banyak filsuf bermunculan dan juga banyak dokter serta saintis atau cendekiawan itu bermunculan dengan teori-teori mereka masing-masing, yang mana ini sangat berkontribusi positif terhadap kemajuan peradaban Timur Tengah kala itu. Itulah kenapa peradaban Islam dulu sangat besar ketika di abad pertengahan, dan di sini merupakan abad kejayaan bangsa Islam yang paling besar sepanjang sejarah. Ini tidak melulu karena di situ memang banyak cendekiawan yang berpikir menggunakan rasional atau akal sehat mereka, tapi di zaman tersebut ajaran mistisisme, terutama tasawuf, juga berkembang dengan pesat, dan perkembangannya itu ke arah akal sehat, bukan ke arah klinik atau supranatural. Sehingga dampaknya ini memunculkan semakin banyak cendekiawan yang berpikir bebas, dan mereka bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan baru, termasuk mengeksplorasi ide-ide, pengetahuan, dan juga inspirasi yang berasal dari dunia spiritual tersebut. Jadi, dunia spiritual atau dunia mistik itu sebenarnya bukanlah dunia tahayul yang isinya mayoritas pembodohan masyarakat saja. Jika kita bijaksana dalam mengeksplorasinya, ini justru bisa mendatangkan banyak manfaat. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi kemajuan peradaban yang kita tinggali sekarang. Hal yang sama kemungkinan juga dilakukan oleh leluhur-leluhur Nusantara saat Nusantara masih dikuasai oleh kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, lalu diulangi lagi di era kejayaan kerajaan Mataram Islam, di mana di sini Pulau Jawa juga sempat mengalami masa-masa abad Renaissance atau pencerahan. Lalu bagaimana cara diri kita memanfaatkan dunia spiritual ini untuk kemajuan peradaban di zaman sekarang? Bagaimana cara mengeksplorasi dunia spiritual, terutama dimensi spiritual yang lebih tinggi tersebut, agar aman bagi diri kita dan juga kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari sini? Kita akan lanjut di konten berikutnya. Kalau kalian penasaran dengan pembahasan video selanjutnya, please komen di bawah video ini. Sebenarnya, perangkat untuk mengakses dunia gaib atau dunia spiritual itu sudah ada dalam diri kita sendiri. Dan sebenarnya kita memang
memang hidup di dalam dua dunia, yakni dunia materi dan dunia nirmateri. Dunia nirmateri inilah yang sering disebut sebagai dunia gaib atau dunia spiritual. Nah, manusia sebenarnya sudah dibekali perangkat berupa mata ketiga dan pikiran bawah sadar untuk mengakses dunia nirmateri ini. Dan kita bisa memanfaatkan dunia ini untuk kesejahteraan dan kebaikan kita dan juga umat manusia. Bagaimana cara mengoptimalkan perangkat tubuh untuk mengakses dunia spiritual ini, dan bagaimana cara mencegah diri agar tidak terjebak dalam dampak negatif dari dunia spiritual, bagaimana cara menyembuhkan diri agar kita bisa transenden atau naik ke dimensi spiritual yang lebih tinggi. Selengkapnya akan kita bahas di online kelas saya di awal Mei ini dengan tema keajaiban pikiran bawah sadar dan dunia mistik atau gaib. Di sini kalian juga akan mendapatkan praktek meditasi dan bonus hipnoterapi untuk menyembuhkan dan memurnikan diri, sehingga energi kalian bisa naik atau transenden ke dimensi spiritual yang lebih tinggi. Sayangnya, kelas ini terbatas dan belum tentu akan dibuka lagi dengan tema yang serupa. Jadi daftarkan diri kalian sekarang, cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya.